Di saat mereka ingin mencoba untuk nge-finish, malah mereka loh yang kelar. Benar. Itu aja yang terjadi. Oke, tapi untuk kali ini dari ban and pick game yang kedua, Kadita masih menjadi satu sosok yang mengerikan untuk Begatron Alpha nampaknya. Begitupun dengan adanya Faramis, masih dua band yang sama. Dan juga masih template ke arah One dan Joy. Dan One bener-bener Nah. gak lepas-lepas ya. Gak lepas, gak pernah. Joy juga sejauh ini belum lihat sih aku. Iya. Tapi aku ngereng kok enak ya dapat One mulu ya. Karena sekarang udah ngeri-ngeri sih. Ada Arlot, Iya, itu. serius Arlot sekali ngesabet One kalau di... Wah! Kalau di ring tuh lebih orang lebih takut sama Atlas gak sih? Iya kan? Oke, ini dia 3 band terhadap dari masing-masing tim. Sudah ada 6 hero yang langsung menghilang. Semuanya sama kecuali Valentina. If ada, Kaja yang ternyata diamankan. Yap. Kalau tadi mereka mengamankan Yves, Hmm? tapi untuk sekarang mereka mengamankan Kaja. Perbedaan dari segi banning juga tadi di game yang pertama, Bigatron band ketiganya menuju ke arah Cloud. Dan sekarang menuju ke arah Valentina. Berarti ada kemungkinan untuk Kabuki bisa menggunakan Cloud itu sendiri. Atau sekarang bakal ngambil lagi Fredrin yang kita lihat impactful banget. Bahkan ini bisa kembali lagi dari Fredrin dan Yves. Oke, Fredrin, Yes. Yves. Ini udah signaturnya si Vesager sendiri juga kan. Ya udah, walaupun sekarang untuk Yves-nya bisa ditabrak dan ditarik oleh Kaja. Kita hanya tinggal melihat apakah Kaja bisa menembus barisan pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Aura untuk bisa menabrakkan ke arah Vesager yang akan menggunakan Yves itu nanti. Oke. Dan carry yang sekarang jatuh untuk dari sosok Marky beserta adanya adu dari segi high ground. Nah sekarang Parsha. Kabuki. Waktunya kah dia menggunakan Moskov kali ini? Ini Moskov enak banget. Moskov atau mungkin kalau misalkan emang menuju ke arah Herit enak sih untuk dikombinasikan sama Yves-nya. Oke. Combo slow. Combo slow. Cuman masalahnya di satu sisi balik lagi Kaja. Iya. Setidaknya dengan ada Moskov, Spear of Misery itu bisa mendorong mundur Kaja loh. Di saat dia ingin mendekat, jaga jarak. Nah, Karena kan area sekarang untuk Divine Judgment-nya bener-bener dipersempit ya. Yap. Jadi harus deket banget, harus bener-bener ada di depan mukanya nih. Tapi jawaban apa yang akan diberikan oleh Aura Fire? Ternyata adalah Cloud. Cloud-nya. Ternyata Cloud. Oke, mau tabrak belakang langsung dengan ada Parsha. Pilihan yang cukup baik. Mereka harus memikirkan juga nggak cuma tentang si Kaja aja kenapa kan masih ada Parsha dengan adanya Cloud. Mereka bisa masuk ke barisan backline. Tapi ini juga harus diperhatikan. Di saat masuk ke backline kalau ada Apa tuh? Kaja di situ. Bukan kalau ada sumur di ladang ya. Boleh kita menumpang mandi? Hei. Tidak ya? Kalau ada umur yang panjang, Bolehlah kita berjumpa lagi. yuk nanti, yuk kita jalan nanti gitu. Kenapa kita jadi diem-diem? Oke, tapi dengan adanya pergantian dari pemain juga ya, yang tadi sempat kita bahas. Kemarin Sorizo dengan Esmeraldanya ini tidak tumbang, sulit banget untuk ditumbangkan. Dan sekarang akan masuk ke deretan hero yang di-ban oleh Aura Fire. Dan bahkan bakal dipersempit lagi, Grok. Mereka tahu potensi Grok juga bakal susah banget, apalagi ini Grok bakal bisa memancing dari segi Divine Judgment-nya, Yep. bisa nabrak Farsha di saat dia lagi feeder Ice Strike. Yep. Dan akhirnya langsung ditutup saja. Ini masih ada Yuzong ya untuk nabrak Parsha ya. Kalau memang ini gak di-ban oleh Bigetron Alpha, bisa aja. Bisa aja ini menjadi milik dari Aura. Dengan Kabuki yang bisa menjadi pilotnya. Ini satu hero yang sangat-sangat berbahaya sekali loh. Oke, atau mungkin bakal tabrak ke belakang lagi dengan adanya Link. Link, Masih bisa banget loh. oke. Dan satu pick band terakhir yang akan dilakukan oleh Aura Fire. Bakal dipersempit lagi untuk sisi XP-nya. Bisa nge-ban ke arah XP yang lainnya. Tapi ternyata Link-nya yang justru di-ban sendiri oleh Aura Fire. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya di luar sana, Bang. Arlord kan kapan boleh main, Bang? Gitu. Kemungkinan nanti di minggu ketiga kayaknya. Minggu ketiga, biasanya 2 minggu setelah lahir ya? Iya, setelah lahir, setelah dirilis. Itu kayak minggu ketiga deh teman-teman. Minggu ketiga udah bisa ngerangkak ya biasanya setelah Iya, lahir ya. udah bisa main dah tuh. Tapi kayaknya di band deh. Ngeri sih. Iya. Paket komplit itu kayak itu perpaduan antara Alpha, Zilong ya kan. Semua lengkap komplit di situ. Tamparannya kayak Freya malah gue rasain. Ya kan Freya, Zilong, Kip bisa tusuk juga. Dan dia punya efek knock up kayak Alpha kan. Iya. Capek bu ngelawannya. Kombinasi ya itu
blasteran ya. Ini tadi gua pantun kayak begitu kan ya. Pada ente pulung semua di komen bang. Ente pulung. Ente mulu ya. Tapi gak apa-apa daripada hujat, mendingan komen ente. Bagus. Oke, sementara itu masuknya Aldo dan Paulo ngajarin hal-hal kecil dan mereka udah pelajarin, tinggal diterapin aja sama dipatakin aja dari Race Boy. Wis. Paris from Dari- Depok ya. Dari Faris from Depok. Si coach Tsunami Trophy. Kelas. Magnet ya kalau katanya. Magnet Trophy. Oke, tapi balik lagi ke biasakan Beuh. menang hingga menang menjadi kebiasaan. Keren. Bede, cakep. Lapu-lapu Akai, Ruby dan satu hero terakhir. Oke, satu hero terakhir lagi yang bakal mengisi di area XP harusnya. Yuzong Yuzongga tapi ternyata adalah No. Amon. Oh, berarti bakal ada Fredin Ruby XP. ternyata. Fredin apa Ruby? Fredin apa Ruby? Fredrinnya ke XP. Ya, Amonnya jadi Jungler. jungler. Kenapa saya jadi kepleset? gak apa-apa. Berarti Godivanya akan menggunakan Ruby Ruby. untuk menjadi roamernya. Atau Bisa aja kebalik lagi. bisa aja berubah-berubah lagi. This is Aura bos. Bener. Pusing kita. Oke. Tapi ini yang menjadi match point untuk Aura Fire pastinya. Karena tinggal satu kemenangan lagi untuk bisa memecahkan loss streak mereka. Tapi riset yang sudah akan dilakukan oleh Bigetron Alpha dengan mengganti pemainnya. Ini akan menjadi jawabankah? Tapi sebelumnya untuk MPL Arena, mana suaranya? Masih semangat di hari Minggu. Masih semangat, terima kasih MPL Arena. Ini dia akankah menjadi game terakhir untuk Aura ataupun disamakan oleh Bigetron Alpha. Oke, Line of Down akan menjadi saksi. Akankah terjadi game yang ketiga ataupun akan ada clean sweep yang akan diamankan oleh Aura Fire. Oke, game pause. Sabar, tenang, relax, santuy, peace, love, and gaul pokoknya. Peace, love, and gaul. Sabar ya teman-teman ya. Ada pause. Seperti biasa kalau lagi ada pause kayak gini kita baca-baca komen lah ya. Baca-baca komen, ada Coba, apa coba. tuh, ada apa tuh. Coba udah berapa juta nih yang nge-DM nih. Buset. 99 plus nih. Ada apa tuh. Disuruh adu retri malah disuruh sadar diri. Ya ampun. Aduh Retri ingat. Adu retri, bukan adu nasib ya. Iya. Sedih banget. Ada apa nih Pak nih di kolom komentar Pak? Kayaknya udah mulai rame banget sih. Tapi halo kakak. Halo. Ya ampun tadi yang terharu banget ya setelah kemenangan Aura di game pertama ya. Betul. Tuh manyun-manyun. Ya ampun masih sedih kan? Masih sedih. Iya ampun. Ada Nah. kakak Citra datang lagi. Lalu Maiden. Ya ampun. Rame ya. Rame memang. Seru kan. Kalau kalian mau tonton langsung juga bisa banget ya. Ini kan bisa ketemu-ketemu sama idol-idol kalian bukan cuma sekedar player-playernya aja, talent-talent, BA-BA. Kalau misalkan kalian mau nih nonton langsung ke MPL Arena di Menara Kuningan, kalian bisa langsung beli tiketnya di Blibli. Hanya ada di Blibli. Aku tidak menyarankan untuk beli di orang lain. Karena banyak kejadian teman-temanku yang kena prank. Ini belum lagi ya. Ini ada nih satu nih. Habis hari Senin, hari Selasa. Semangat Bigetron Alpha. Wih. Keren. Simple, jelas, padat, aktual, tajam, terpercaya pokoknya pantunnya. Iya benar. Coba pantun siapa lagi? Pantun siapa lagi? Ayo siapa lagi? Siapa lagi yang kirim-kirim nih? Kita bacain. Web. Wait, Nah di belakang santai dulu sendirian. Gak ada apa-apa. nih? Ini ada audience komen dulu nih dari Apa tuh? MZNNT. Salam aku Biget Troopers dari season 3. Aku cuma berharap tahun ini tahunnya Alpha angkat piala. Jangan dengerin hujatan orang lain, tetap fokus pada tujuan. Semangat terus Alpha and good luck in this season. Mantap kali. Support-support yang kayak gini. GG Alpha untuk game sebelumnya tetap semangat. Sekarang gas lagi. Kasih paham kalau kita Alpha-nya. Bener. Dari Widi ya. Aura jangan sampai padam Beuh. dari Fars. Tuh api jangan sampai padam. Betul. Karena harus selalu membara ya. Iya. Dan Semangat Aura. Yang penting enjoy gamenya dan lakuin yang terbaik sebisa mungkin. Apapun hasilnya gak akan sia-sia. Karena udah do the best. benar. God bless you. God bless you. Karena do the best and let God do the rest. Yang artinya. Kita akan melakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang melakukan selanjutnya. Wah. Sisanya. Tuh. Ngeri kali temen Aing memang kalau udah bahasa Inggris nih. Saya mau bahasa Bentar Inggris. lagi pindah gak ke situ? Enggak ya? Boleh? Mau coba? Jangan.
Ntar pulang sendirian. Iya juga ya. What? Ada Koed. Halo. Selamat Tegang banget selamat kok. malam Koed. Selamat- Ya ampun kedip Koed kedip. Woi. Tatapannya begitu mengerikan. 0 itu. Enggak itu O maksudnya. O aja. O aja ya kan. Oh aja, oh aja. Aja ya kan. Ah. Tapi kita masih menunggu ya dari troubleshootingnya selesai. Tapi memang para pendukung di arena nih tidak kalah padam. Iya. Mereka masih membara untuk mendukung tim kesayangannya masing-masing. Dan itu pun yang harus dilakukan oleh para pendukung tim ini yang ada di rumah. Ini kalau Komennya nggak boleh yang negatif. iya, ini kalau tadi ada yang apa tadi sebuah dukungan ya bentuknya apa tadi aura jangan sampai padam ya. Itu tuh gue langsung tadi bisa berarti counternya aura itu cuma satu, Apa? damkar. Nino dong. Iya, nanti. pantang pulang sebelum padam bu. Pasang pulang sebelum pulung. Iya. Udah bosan kalah terus, menangnya kapan? Wah, apa Yang ini? merah-merah aja. Bigetron perjuangan. Hah? Biasa kan menang nih Hey! balik lagi. Saya terbaca. Ya itu berjuang maksudnya. Hei, tolong. Kamu Saya ya. tandain kamu ya kak. Kamu ya. Kamu membuat saya membaca itu. Itu udah gue tahan loh. Terbaca oleh saya. Itu udah gue tahan. Betul. Tapi memang ini lihat Liga Troopers dan juga Aura Fems. Mereka bersatu padu dan memerahkan MPL Arena. Ini semuanya merah semuanya. Min satu rom disuruh jaga MM malah jagain jodoh orang. Sedih, sedih. Di Solo nunggu lot malah nunggu yang gak pasti. Ha! Makan tuh yang gak pasti. Disuruh adu retri malah sadar diri. Rasakan. Ini kenapa pada set boy semua begini ya? Kelihat-lihat ya. Tapi kayaknya ini udah mode nyaman nih dari Gamora. Gamora udah siap dan ini debutnya masih oke. Masih oke banget loh. Dari mungkin perpindahan transisi dari MDL ke MPL. Tapi aku lihat banyak banget player-player yang baru aja naik. Ini nggak gentar. Nih Pak Pulung biasanya fokus nih langsung. Fokus. Fokus kita langsung. Waduh. Pusing langsung kepala. Pusing. Kenapa migrain? Nggak suka pusing mendadak kayak gitu. Ya Aduh. ampun. Ul, tugas sendiri bisa ya? Nggak bisa. Kenapa sih? Sekali aja. Nggak. Suka banyak yang gemes-gemes gitu ya. Sabar ya teman-teman ya. Lagi di fix oleh tim kita yang sedang bertugas. Sabar, relax, tenang. Vibe dari pemain Bigetron Alpha juga masih enak nih ya. Gamora juga masih ketawa-ketawa juga. Gak ada ketegangan yang terlihat dari Reset para lah. player. Iya. Harus reset dulu. Melupakan mungkin apa yang terjadi di game yang pertama. 1-2 buah kesalahan mungkin bakal bisa jadi evaluasi. Dan tadi ada jeda waktu juga pastinya. Yep. Yang pastinya akan menjadi perbaikan. Perbaikan. Untuk mereka. Karena tadi sempet hampir aja melakukan comeback. Comeback. Namun masih belum berhasil. Dan dari Aura Fire juga yang sedang membara-baranya dengan Wih. agresivitas. Yang identitas dari Aura Fire sendiri, agresivitas di 5 menit pertama. Itu akhirnya bisa dibawakan sampai akhir sih. Yep. Hai Twins. Lagi, ini tim saya banyak ya. Sorry Zo. Yang ini sorry apa nih? Sorry. Sorry Jack. Sorry. Kayak lagu luar tuh ya. Lagu apa tuh ya? Oh, Itu. iya itu kan. Lagu itu siapa yang nyanyi tuh? Super senior gak sih? Super Junior ya? Iya. Super Junior. Iya kan aku ngomong super senior. Super Senior. Soalnya kan yang nyanyi Pulung. Oh iya ya. Ya Allah. Super Senior dong. Sama Om Wawa bikin boy band. Enggak. Jatuhnya Karang Taruna kalau gitu. Jadi ormas ya. Takut sih. Oke. Mana lagi nih dukungannya nih? Boleh kita tunggu nih di DM kita nih ya. Mana nih? Sabar, masuk lagi nih. Apa tuh? Oh ini ada nih. Pak Pulung cuma sekedar saran kalau bisa arena MPL itu diadain di setiap provinsi dong. Jangan di Jakarta terus. Jadi mungkin yang di luar Jakarta bisa nonton juga. Langsung ke arena MPL. Terima kasih. Salam dari Palembang. Oh, Amin. amin. Doain aja. Kita bisa tour ya? Iya mana tuh MPL-nya road to mana gitu kan. Heeh, Ke kota sini, ke kota situ. betul. Atau mungkin tiap minggunya ntar pindah-pindah. Bu, Capek ya? Bu. Perhatikan Bu yang lain Bu.
Kenceng leher yang lain Bu, tiap minggu Oke. pindah Bu. Tapi kita bakal lihat dulu nih dari match history di season 10 untuk Aura Fire sendiri. Di sini dengan 14 match yang sudah mereka lalui, berhasil untuk mendapatkan 7 kali kemenangan dan berarti sisanya ini belum berhasil mendapatkan kemenangan ya. Dan match terakhir mereka masih menjadi mimpi buruk untuk dari Onyx sih. Belum berhasil mendapatkan kemenangan sama sekali. Yap. Oke, sepertinya kita udah mendapatkan kabar baik nih ya. Kalau gamenya sudah bisa dimulai kembali dan ini waktunya kita akan menyaksikan game kedua akan menjadi milik Big Bang Alpha atau Aura. Oke. Karena memang masih belum terlihat ya dari tadi ya pergerakan di game yang pertama. Tapi untuk saat ini Marky dengan karinya coba untuk mendapatkan levelingnya terlebih dahulu. Yep. Turtle Cam presented by Samsung Galaxy S23 sudah muncul dan setup sudah mulai dilakukan. Waduh, untung aja masih bisa dikocek. Andai kalau tidak, itu tadi mungkin bisa menjadi satu pilihan yang ataupun satu orang yang bisa dikonfirm jadi first blood. Tapi barusan Turtle Slam-nya berhasil diamankan oleh Bigatron Alpha. Mereka mendapatkan first blood, mereka mendapatkan Turtle ini menjadi sebuah keuntungan dan Kabuki mendapatkan sebuah serangan yang begitu mematikan di bagian atas sana hingga membuat HP-nya terkuras habis sedikit lagi. Ada serangan yang akan dilakukan oleh satu orang baru lagi yang datang dari area mid. Terlihat akankah Gamora flicker dikeluarkan tapi Battle Mirror Image pindah ke area berbeda. Namun untuk kali ini Gamora malah terjebak di area tersebut. Ada Godiva yang udah mulai hadir tapi masih ada backupan juga yang langsung dihadirkan juga oleh Kayeye. Dan juga Gamora tidak bisa bertahan lagi karena facehugger. Real world manipulation-nya dibentangkan di situ. Yes, follow up yang cepat ya dari Aura Fire sendiri sehingga akhirnya bisa mendapatkan satu poin trade yang terjadi antara mid laner dan juga gold lanernya. Karena memang udah gak ada lagi escape ability dari Gamora, gak ada wings by wings, gak ada flicker juga. Dan untuk saat ini masih terbilang cukup worth it karena pada akhirnya dari leveling dan juga laning yang diamankan oleh Marky setelah tumbangnya Kabuki ini bakal bisa dioptimalkan kembali. Yep. Dan kalau misalkan dalam team fight, Kabukinya juga harus berwaspada karena dia bakal harus banget nabrak untuk blazing duetnya. Dan di sana ada Just Guard dengan heavy spin dan Ki dengan divine judgment-nya. Ini bakal bisa menghentikan pergerakan dari Kabuki sendiri. Ini dari high-nya bisa dibilang masih tertinggal sedikit nih levelingnya. Walaupun sama-sama level 6 tapi High barusan menjadi level 6 sementara Jasgar udah masuk di level 7. Mungkin di Turtle selanjutnya kalau mereka tidak bisa menyamakan dari si levelingnya akan sangat nikmat sekali ya spinnya. Udah mulai connect juga ke arah tubuh dari Godiva di mana Ruby pun kali ini tidak akan bisa bertahan lagi walaupun ada reward manipulation yang dibentangkan di bagian belakang Kuna untuk memberikan backup namun tidak sempat untuk menyelamatkan dari Godiva. 3 resource ultimate ya tadi keluar untuk bisa numbangin Godiva tapi masih worth it banget apalagi ini masih di menit-menit awal. Gak ada team fight lanjutan pula yang dilakukan oleh kedua tim. Disengage dan masih bermain secara aman tapi talent prediction untuk saat ini imbang. Ya. Imbang. 3 untuk Aura, 3 untuk Bigatron Alpha. Turtle kembali diamankan oleh Jasgar. Oleh Bigatron Alpha tanpa adanya gangguan yang berarti. Yap dan itu bahkan tanpa adanya kontes ya. Kalaupun ada kontes di atas kertas dari Jasgarnya ini lebih enak banget untuk bisa mengamankan objektif tersebut. Heavy spin plus retribution bisa ngejauhin siapapun yang bakal mendekat ke area Turtle ataupun Lord itu. Dan bisa secure. Dan kalian juga bisa men-secure uang jajan kalian dengan diskon Grab sampai dengan 50% dan 26.000. Itu tidak kena barusan emo pendetnya dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Godiva pun langsung terkurung dan menghilang dengan sangat cepat. Tapi barusan endless shot-nya udah mulai connect. Hai masih bisa sempat dan juga mengumpulkan dari stack yang akan menjadi sebuah hal yang mematikan untuk pemain dari Bigatron Alpha dan Bigatron Alpha. Kehilangan satu orang Markinya menghilang namun untuk kali ini Gamora masih bisa terselamatkan dengan adanya Kaye yang mengganggu facehugger. Yap, backup-an yang begitu cepat walaupun sebenarnya masih ada wings by wings yang terganggu dengan efek slow-nya. Tapi ternyata di arah bottom lane ada satu cutting yang dilakukan oleh Sorizo sendiri nih. Agak sedikit harus dipaksa untuk mundur. Tapi kalau bisa kita lihat dari emblemnya, facehugger di sini menggunakan adanya Impurage. Dia bakal meridus dari mana cost-nya juga. Bakal bisa nge-spam terus-menerus. Begitupun dengan Gamora dengan satu buah Mystery Shop. Item dependent dari seorang Farsha. Dengan Mystery Shop ini akan menjadi jawaban juga sih.
Ini di awal, kalau memang Kabuki ketekan terus-terusan kayak begini, mungkin ini udah kodrat dari Cloud yang memang mendapatkan tekanan terus-terusan. Sementara ada 3 hero mendadak hadir di area tersebut. Sementara di area yang berbeda, hai, sedikit lagi bisa di dalam tubuhnya dan flicker dikeluarkan Fluffy. Berada di dalam satu tiga yang sama, bisakah dia pergi dan benar saja Fluffy-nya masih bisa selamat tapi tidak untuk Hai. Karena dilompatin lapu-lapu, terkurung dia di situ. Dan sebenarnya kalau dari Endless Shard itu, detik-detik terakhir dia mau meledak, itu bisa di-flicker kan? Karena Yep. dia diam di tempat kan? Yep. Dan ini ada 2, 3 bahkan hero yang bisa ngedash. 4, sisanya bawa flicker. Jadi ini bakal ada satu security lagi di dalam tubuhnya. Bisa Ini- menghindari Endless Shard. Ini turtle-nya sekarang bisa diambil lagi sama Bigoton Up. Ini awal yang sangat baik loh untuk mereka. Yap. Bener-bener awal yang baik untuk mereka karena tidak ada gangguan sama sekali. Tapi Vesager berusaha untuk bisa menghantarkan damage lewat Void Crystal again and again. Turtle Lane present the face up Galaxy S23 berhasil diamankan oleh Bigoton Alpha. Yap, dan terlihat agak sedikit berbeda ya pastinya. Game yang tadi pertama benar-benar panas banget, sengit banget, jual beli serangan. Dan sekarang dengan adanya 5 poin eliminasi dan 2.700 net worth, membuat dari segi itemnya juga sekarang lebih unggul. Farsha dengan adanya Arcane Boots, Clock of Destiny menuju ke arah Lightning Trancheon. Carry sudah selesai dengan 2 item attack speednya. Yep. Dari Corrosion dan Golden Staff yang menuju ke arah satu buah Wind of Nature. Harusnya sebagai salah satu pengamanan terhadap nanti tabrakan yang akan dilakukan oleh Kabuki dengan Cloud-nya beserta Demon Hearts World yang sudah selesai. Itu dia, ada konsil yang udah dikeluarkan. Siapakah nantinya yang akan menjadi korban? Namun kalau dilihat sejauh ini ya, damage di awal ini masih bergantung kepada Hai aja loh. Cloud masih butuh waktu. Malah untuk sekarang mungkin estimasi dari waktunya akan semakin terlambat. Dengan begitu banyaknya tekanan yang memang dilakukan terus-terusan oleh Bigoton Alpha. Yap, dan akhirnya mungkin dari Kabuki yang sudah selesai dengan Golden Staff-nya juga ya tadi. Masih butuh banget item dan waktu untuk bisa mendapatkan dari power spike-nya. Ini banyak cancellation juga yang harus menjadi satu perhitungan. Untuk Kabuki nabrak ke belakang. What? Facehugger menjadi korban lewat satu revive Jasmine dan barusan Jaskarnya berusaha untuk masuk dan juga mengeluarkan dari happy spin-nya. Berusaha untuk mengusir, tapi barusan I'm offended-nya tidak kena ke arah siapapun. Dan itu menjadi satu counter yang gagal kembali. Oke, tapi nampaknya Hai. Oh, dia masih bisa ghosting ya. Masih bisa ghosting, masih bisa pergi, masih selamat dari area tersebut. Dan Bigoton Alpha meninggalkan dengan hampir 5.000 bahkan untuk sekarang net worth-nya. Yap, ini keuntungan besar sih, objektivitas yang menjadi kunci. Dan 5.000 yang sudah diunggulkan, Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Dan dengan keunggulan seperti ini, nampaknya gak akan ada kontes sih untuk Bigoton Alpha. Waduh, itu dia Fluffy terkena tetesan yang begitu menyakitkan membuat dirinya kehilangan banyak HP. Di area dari Lord tidak ada gangguan sama sekali. Bahkan Chorizo-nya berhasil memukul mundur Hai. Hai berusaha untuk kabur dari tersebut tapi malah tergetok kembali akan ke Hai-nya bisa bertahan mencoba untuk mengeluarkan lagi ke arah Endless Shard tapi tidak berasa sama sekali. Benar-benar bisa ditahan oleh Chorizo dan pertempurannya pecah. Godiva menjadi korban untuk Chorizo-nya tetap berada di bagian depan. Kabuki mengatakan damage yang cukup banyak. Namun masih ada backupan yang bisa diantarkan oleh KYY bahkan Marky itu sendiri. Yap, dan tadi lihat ada Endless Shard yang connect di tubuh dari Chorizo. Tapi damage-nya gak masuk karena dia ngedash. Jaskar. Dan Jaskar pun berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Blazing Blade langsung dikeluarkan begitu saja. Markinya akan bisa bertahan. Tapi ternyata tidak sempat untuk mengeluarkan. Kabukinya masih sempat untuk pergi dari area tersebut. Andai kali ini. Oh my God. Oh my God, dan itu adalah sebuah pergerakan yang lebih cukup baik. Namun untuk kali ini, Hai-nya dihancurkan oleh Chorizo. Chorizo ini menjadi abang-abangan yang ngehabek dari lini belakang yang dimiliki oleh Aura Fire dan backupan Gamora. Ini bagus banget juga di saat Facehugger ngejar-ngejar ke arah Marky. Dan untuk saat ini objektif kembali bisa ditabung oleh Bigetron Alpha. Inner turret yang udah mulai beruntuhan. Membuat dari Aura Fire sekarang tertekan banget. Ini Gamora kan membawa Mystery Shop ya. Oke, itemnya cepet banget. Cuman kalau tadi momen itu misalnya ada Magic Worship dirinya ataupun efek bakaran. Kayaknya Cloud tadi menghilang deh. Ya, Karena sekalinya dia balik itu HP-nya hampir nggak kelihatan Bu. plus minus ya. Iya plus minus nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi dia butuh banget item pastinya, item-item jahat ya untuk bisa Iya. ngembangin Godiva dan Kalau juga aku Fluffy. butuh tiket. Buat nonton MPL Arena. Betul. Wih, itu langsung bisa ada di Blibli. Langsung Nanti aku kasih linknya ya. mantap. Ini Chorizo X-Player galak banget untuk sekarang nih ya.
Udah pernah ngacak-ngacak ke bagian belakang dan sekarang Jasgarnya. Udah melakukan heavy spin tapi Godiva. Satu tetes terakhir tapi ternyata dia melakukan flicker dan juga Emo Pendant. Tidak bisa bertahan. Sorizo sedikit lagi Epic Lisa. Kabuki masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage terus-terusan. Agar bisa menghilangkan langsung ke arah dari Sorizo. Facehugger masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Facehugger ada efek bakar dalam tubuhnya. Hai. What are you doing dan berhasil untuk bisa menghancurkan lagi karena satu player kah? Yes, 2 tukar 2 untuk saat ini karena tadi Gamora dapetin double kill-nya, tapi dia nggak punya escape ability lagi, nggak punya flicker, nggak punya wings by wing, sehingga itu pun kalkulasi yang cukup matang pastinya dari Hai untuk bisa nabrak ke belakang. Dan Marky sudah selesai dengan satu buah Demon Hunter Sword. Fluffy dan Godiva ini harus banget respect. Karena dia nggak bisa menahan terlalu depan lagi, mereka bakal bisa termeltdown dengan cepat. Dan apalagi dari Ki, yang kita tahu dengan inisiasi demi inisiasi, bahkan inisiatornya ada 3. Entahlah itu Sorizo, Ki atau Jesgar, mau siapa duluan. Tapi walaupun siapapun yang mau coba langsung inisiasi, follow up dan BKP itu cepat banget dari Gamora dan Marky. Langsung dilompatin sepertinya akan ada satu setup yang gagal. Karena kenapa? Karena Hainya. Ada satu lagi yang dikeluarkan tapi Sorizo coba lihat hanya ada sedikit para SP yang langsung menghilang. Heavy spinnya udah mulai connect juga arah Facehugger masih ada flicker. Marky di area berbeda udah berhasil dihancurkan pula. Fluffy sendirian mencoba untuk bisa bertahan di area tersebut. Tapi ternyata ada 2 burung-burungan yang memang menghajar dirinya. Dikejar jalur udara melawan jalur darat dan menghilang sudah untuk Fluffy di area tersebut. 3 player yang hilang dari Aura Fire ini akan menjadi kesempatan untuk Bigetron Alpha. Bisa mengamankan Lord ter-enhance pastinya. Tanpa adanya kontes sama sekali, Marky yang sesaat lagi juga akan muncul. Wow, Bigetron Alpha ini benar-benar banyak banget PR dari yang harus dihadapin dari Aura Fire nih. Aura Fire harus mau pick off yang mana dulu? Yap. Mau Sorizo-nya, ada Jesgar. Mau Jesgar, ada Ki-nya juga. Banyak ya. Iya karena Pusing. Karena posisi dari Marky dan Gamora juga benar-benar ini di belakang banget. Dan mereka pun harus memikirkan untuk menumbangkan Sorizo ini loh. Lama banget, belum lagi imun yang dimiliki lewat Brave Fighter-nya. Tapi deretan item. DHS udah ada, Golden Staff udah ada. Ini adalah counter. Ini adalah item yang memang wajib dimiliki oleh pengguna-pengguna dari Cloud. Yap, Queen of Nature juga udah secure juga. Dan ini udah makin sakit lagi dengan Glowing One, Federer of Heaven dan juga Genius One yang diamankan oleh Hai. Tapi permasalahannya adalah di sini ada 3 buah Radiant Armor. Tadi ada Endless Charge yang pecah di tubuh dari Ki. Yap. Itu damage-nya gak masuk sama sekali. Dan apalagi dengan balik lagi hero-hero Dash yang akhirnya bisa menghindari Endless Charge tersebut. Setelah Endless Charge gak ada, damage selanjutnya yang bisa diandalkan adalah dari Kabuki. Tapi lihat, Kabuki sekalinya nabrak, itu ditarik ke belakang. Di saat ada Divine Judgment, di follow up dengan Curse of Crow Energy Impact dari Gamora. Itu satu kena stun tambahan, kedua damage-nya masuk semua. Yap. Tanpa bisa memberikan adanya counter attack. Ini belum lagi untuk Marky udah level max ya, udah maksimal banget, udah level 15 loh dia. Sekali speedy lakuil, dia lompat ke Phantom Step-nya. Wah ini bakal manyus banget damage-nya. Dan sekarang Divine Judgment-nya kena ke arah Hai, tapi Hai-nya masih bisa selamat. Bahkan Heavy Spin udah langsung dikeluarkan di area tersebut. Ada Blazing 2 di bagian belakang yang langsung mengatakan damage ke arah Marky. Marky sedikit lagi IP-nya. Marky langsung menghilang. Untuk Kabuki berhasil mendapatkan 2 orang. Bahkan ini adalah orang ketiga yang berhasil dihancurkan. Sorizo-nya looking for Medang agar dia bisa bertahan untuk bisa mendapatkan 1 damage tersebut. Badar saja Kabuki membuat sebuah serangan yang bebas diantarkan oleh Bigetron apa lagi dan lagi. Finishing yang sangat berantakan. Maniac diamankan oleh Kabuki. Dan akankah ini menjadi one straight push karena attack speed dan juga stack yang dimiliki oleh Kabuki. Ini bisa banget langsung saja merontokkan turret demi turret yang ada. Dan akankah dengan adanya Ki yang hadir bisa mendefense? Tapi nampaknya dari Aura Fire mereka memaksa untuk mundur terlebih dahulu dan disengage aja. Itu bagus banget sih flanking lewat Battle Mirror Image. Dia Blazing Duet, Maniac berhasil dia dapatkan. Ini adalah instant replaynya. Iya. Di saat semuanya tuh heavy spinnya udah di situ tuh. Oke, gua punya space untuk bisa maju ke bagian depan. Gua Blazing Duet, gua gas habis. Tidak ada WON terlihat di situ. Dan untuk Parsianya berhasil dihancurkan pula. Damage dari Akai tidak akan kuat untuk bisa menahan ataupun 1v1 situation bersama dengan Cloud. Yap. Bahkan Sorizo sendiri dengan stack yang terkumpul dari Adaviter yang penuh banget. Kelar semuanya. Dan apalagi tadi fight-nya itu di dalam satu real manipulation. Di saat mereka kocar-kacir mau mundur, itu pergerakannya terhambat banget. Dan di saat pergerakannya terhambat, dengan mobilitas yang akhirnya nggak terlalu kencang, itu Blazing Duet masuk semua damage-nya. Yap. Dan akhirnya Maniac tercipta untuk Kabuki. Dan sekarang gold-nya udah makin dikejar lagi. Lagi dan lagi nih. Finishingnya hanya
Ini satu step lagi loh mereka. Yap. Untuk bisa menghancurkan Kara base tersebut. Cuman entah ada apa di balik itu. Kalau kita bisa bahas match yang kemarin ya, antara Bigetron dan Onyx. Mereka early-nya owning banget. Parah. Dan akhirnya harus tersakiti dengan adanya epic comeback. Dan sekarang udah ter-epic comeback juga sebagian. Belum secara full. Kita lihat aja akan seperti apa lagi nanti setup yang harus dilakukan. Di mana Kabuki di sini harus udah diperhatikan banget. Sekali dia masukkan Blazing Duel dan di situ tidak ada apa-apa untuk bisa mengcounter. Kelar sudah Ki. Udah langsung pergi dengan Lightning Ball yang ditarik dengan satu Emo Vendor. Coba lihat Vesager mencoba untuk bisa memberikan damage karena dari Marki. Namun dari berbeda ada satu endless shot-nya. Kabuki yang kali ini berhasil langsung dilumpuhkan. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk Bigetron Alpha bisa membalikkan keadaan di mana kayaknya. Ada flick yang dikeluarkan dan catatan semalam menjadi milik dari Vesager. Coba lihat Markinya. Memberikan damage lewat Speedy Light Wheel yang begitu menyakitkan. Dan Lord kali ini harusnya akan menjadi milik mereka tanpa adanya gangguan lagi. Yap, setelah hilangnya dari Kabuki juga. Dan tadi ada research yang sebenarnya udah keluar ya. Dari Ki dan juga facehagernya. Lord Slain by Samsung Galaxy S23 berhasil untuk diamankan oleh Bigetron Alpha. Dan Aura Fire pun mereka harus mundur dulu. Setelah mungkin gak bisa nge-kontes ke arah Lordnya setelah 4 versus 5. Minion-minion yang terdorong. 3 base turret yang hancur. Ini akan menjadi PR besar untuk Aura Fire sendiri. Dan kita bisa lihat dari segi itemnya. Facehager memang lebih mengarah ke utility. Jadi damage dealer yang bakal diandalkan ke arah Kabuki dan juga dari high-nya. Sedangkan damage yang begitu besar dan udah full item dari sosok Marki sebagai carry di sini. Ada Corrosion, Golden Staff juga Wind of Nature. Dan bahkan dia respect terhadap satu buah Athena Shield. Yap, ini adalah kesempatan yang kembali hadir untuk Bigetron Alpha. Hanya tinggal bagaimana finishing akan mereka lakukan. Kita lihat saja. Mungkin dari pendukung Bigetron Alpha mereka semua bisa berdoa untuk bisa memberikan sebuah support langsung kepada Bigetron Alpha. Belum ada immortal yang pecah dari Fluffy. Tapi Fluffy siap untuk bisa memberikan energi erupsi yang begitu menyakitkan. Dan Lesionnya udah kena karena satu orang. Tapi ternyata itu pun tidak bisa menumbangkan. Aura Fire masih bisa bertahan sejauh ini. Fluffy-nya udah berhasil langsung ditumbangkan. Kabuki mengeluarkan lagi karena Blazing Duel karena dia tahu. Tapi untuk Kabukinya langsung dihapuk habis-habisan sedikit lagi. Masih ada efek bakar di dalam tubuhnya. Mereka masih bisa mempertahankan sejauh ini tapi tidak untuk waktu yang lama karena Bigetron Alpha menyamakan kedudukan. Bigetron Alpha menolak untuk tunduk. Satu sama, poin disamakan dan game yang ketiga akan segera terjadi. Aura Fire mereka harus kembali berhadapan di game penentuan nantinya. Dan satu hal dari Bigetron Alpha yang memang harus dilakukan adalah ya mereka disiplin. Yap. Dan walaupun tadi sempat ada satu kali miss disiplin yang dilakukan, akhirnya mereka reset dan akhirnya mereka sabar lagi. Dan di saat satu sosok yang mengerikan dari Cloud Kabuki masuk, itu ditahan dengan Baru body ditahan, slam. iya baru ditahan akhirnya. Karena kalau tadi itu benar-benar tidak ada halangan loh. Iya. Serius gak ada halangan sekali. Iya, dan akhirnya momentum berhasil untuk diciptakan, kemenangan untuk Bigetron Alpha 1 sama. Berarti nanti bakal ada game penentuan match point untuk kedua tim. Match point untuk